Karya seni memang selalu berhasil membuat seseorang berdecak kagum. Detailnya yang terlihat sempurna bak sungguhan merupakan salah satu hal yang kerap dipuji oleh para pecinta seni. Menghasilkan sebuah karya seni yang unik dan menarik tentunya dibutuhkan kreativitas dan imajinasi. Pemirsa, Pranata Budaya kali ini sangat menarik karena saya ini berjumpa dengan seorang pemahat. Tetapi tidak sekedar mahat, patung. Tetapi ada cerita-cerita menarik dari seorang pemahat ini yang namanya Abdul Syukur. Nah, ini di sebelah saya ini. Orangnya masih muda. Tapi proses perjalanan karyanya sudah panjang dan itu tentu akan sangat menarik bagi pemirsa Dharma TV untuk kita korek bagaimana sebenarnya proses berkarya seorang Abdul Syukur. Ini Abdul Syukur pematung, bukan Abdul Syukur komposer ya. Selamat Abdul Syukur, ini namanya hampir sama. Abdul Syukur ini tinggal di Kota Batu. Lahir di Batu ya? Batu ya? Lahir di Batu dan banyak sekali petualangan dalam rangka proses berkarya. Ini yang menarik Mas Abdul Syukur, bahwa proses perjalanan sampean, dan saya sebetulnya saya kenal beliau ini sudah lama kenal dengan saya, tetapi saya sendiri malah tidak tahu bagaimana proses perjalanannya. Mas Abdul Syukur, ini perjalanan sampean membuat patung ini kira-kira itu sudah berapa lama atau mulai kapan lah? Iya, jadi selepas SMA ya, artinya sekolah menengah umum itu saya tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjut ya. Jadi selepas sekolah menengah umum selesai, itu tekad saya harus mandiri. Itu tekad pertama. Pas saat itu yang paling menarik, bidang yang paling menarik itu kayu itu saja. Jadi berangkatnya itu. Jadi ketertarikannya itu hanya karena kayu. Betul, saya tertariknya itu dari saya sangat tertarik kayu. Jadi mulai selepas SMA itu sudah saya tekuni. Patung merupakan salah satu karya seni yang kerap dijadikan objek untuk mempercantik interior ataupun eksterior sebuah ruangan.
Patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Mengubah sebuah kayu menjadi karya seni yang unik dan menarik adalah hal yang sedang ditekuni oleh pematung asal Kota Batu, Abdul Syukur. Yang menjadi unik dari karya patung Abdul Syukur, yakni pahatannya yang lebih banyak mengikuti alur kayu secara alami. Namun, tidak saja membiarkan alur kayu begitu saja, akan tetapi dari alur kayu tersebut, Abdul Syukur mampu menciptakan karya yang bernilai tinggi. Hasil karya patung kayu Abdul Syukur sudah banyak dimiliki oleh kolektor patung kayu. Tidak saja di dalam kota, namun sampai di luar pulau. Untuk mendapatkan material kayu, tidak jarang Abdul Syukur justru mendapatkan dari bongkahan-bongkahan kayu yang ada di dalam hutan, maupun bongkahan kayu yang ikut hanyut di sungai tatkala terjadi bencana banjir. Ini yang menarik ketertarikan kayu. Kayu ini kan hubungannya dengan alam. Nah, kira-kira tertariknya ke kayu ini ada unsur-unsur mungkin perjalanan spiritual atau apa ya? Kira-kira apa? Saya lebih kepada kok kayu gitu loh. iya, satu itu, dua karena ini sifatnya begitu pas dengan kebutuhan di dalam hatinya. Saya mengolah kayu, saya bertemu dengan sebongkah kayu. Itu sepertinya seakan-akan langsung ada interaksi. Kayu ini tumbuh biasanya dari benih, dari kecil, sehingga menjadi sebuah batang yang keras. Itu proses yang panjang. Sementara proses yang panjang semacam itu, kadang orang memperlakukan kayu itu kayu api kadang dibakar. Pun di hati rasanya itu bagian apa ya? Betul. Kayu sing sebongkah, kayu sing api itu hanya untuk api unggun tinggal anget-angetan. Padahal itu lihat disentuh di rumah, itu akan menjadi sebuah benda terkaya yang luar biasa. Rasanya dulu jadi ada empati terhadap material kayu itu ya. Dan pas di lingkaran saya, di pertemanan di pekerjaan saya, kayu-kayu semacam ini dibongkar-bongkar.
banyak. Hmm. Dan mereka enggak berusaha untuk itu diambil Menjadi diangkat sebuah nilainya, enggak. karya baru gitu ya. Saya kadang agak miris menemukan satu kayu yang bagus dari alamnya sudah bagus, separuh sudah terbakar, itu rasanya ya Eman ya. emak. Artinya bahwa kayu-kayu ini lebih banyak sampai dapat dari alam, mencari sendiri atau beli atau bagaimana? Ini dibahasakan kita hunting, hunting. Jadi kita melakukan perburuan mencari kayu di alam, langsung di alam. Langsung di alam. Bisa menyusuri sungai, kadang masuk hutan. Hutan ya. Yang sering itu menyusuri sungai, karena di situ sangat banyak kayu-kayu yang tersangkut di sungai dan karakternya itu boleh dibilang bagus-bagus. Berarti sampean menelusuri api ya, menelusuri kayu di sungai-sungai, di hutan itu juga mulai SMA dulu atau ada satu ketertarikan baru ketika mencari itu? Saya dulu di masa sekolah SMA saya pas menjadi ketua pecinta alam. Berangkatnya dari pecinta alam. Karena seringnya ke gunung gitu mungkin ya. Jadi ada waktu-waktu yang banyak saya habiskan di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah ya proses mendaki dan sebagainya. Kadang kita ke Gunung Arjuna, kita ke Gunung Semeru. Banyak lah. Berarti wis gunung-gunung ini ya. Sampai saya pernah ke Gunung Rinjani di Lombok. Dari pengalaman mendapatkan kayu yang datang langsung dari alam, maka Abdul Syukur sampai mengetahui nama dan jenis kayu yang didapatkannya. Pengetahuan tentang nama dan jenis kayu lebih banyak didapatkan dari orang tua yang biasa pergi ke hutan. Dalam mengolah kayu menjadi sebuah karya patung, Abdul Syukur masih menggunakan peralatan secara tradisional. Namun, tidak menutup kemungkinan juga menggunakan alat potong listrik jika harus mengejar bentukan dengan lekukan yang dalam. Alat pahat berupa tatah lurus dan lengkung masih mendominasi peralatan yang digunakan untuk mengerjakan karya patung.
hal yang menarik lagi ketika sampean berpetualang mencari kayu di hutan maupun di sungai. Dan kalau yang di sungai itu karena kintir ya, hanyut karena banjir atau longsor gitu ya. Nah, sehingga sampean bisa menemukan karakter kayu-kayu yang bermacam-macam. Kira-kira sampean sampai apal apa sampai bagaimana ya tentang nama dan karakter-karakter itu? Jadi semua itu bertahap ya, satu persatu. Artinya di sini ada beberapa kayu yang saya dapatkan di alam, di sungai atau di pinggiran hutan, yang saya tidak tahu namanya. Nah, terus kemudian kayu itu saya pahat untuk jadikan karya seni, karya patung. Di proses perjalanan saya memahat itu, kadang ada orang tua itu mampir. Nah itu ada kesempatan saya tanya. Saya tanya. Misalnya dia seorang kakek, ya, Mbah, ini kayu ngopong ya, Mbah? Saya kok tidak tahu namanya ya, Mbah. Itu diterangkan. Kayu ini namanya ini. Kayu ini namanya ini. Ada kayu terang-terang, kayu kerang anggur, kayu pelas, sepura. Itu nama-nama yang asam. Bahasanya orang daerah ya. Bahasa kayu itu hampir ada 100 nama kayu. 100 nama kayu. Yang itu separuhnya dari 100 itu tingkat kekerasannya itu di atas kayu jati. Tingkat kekerasannya ya memang kayu yang paling populer ya jati. Satu populer, tidak mahal, tidak disukai disukai orang. Tapi di luar kayu jati itu ada masih banyak ya. Karakter yang luar biasa, serat, tingkat kekerasan. Kalau orang zaman dulu bisa memanfaatkan itu untuk bangunan rumah. Berarti untuk karya-karya patung ini, sampean di samping bentuk patungnya juga mengejar ini dari karakter kayu itu ya. Benar. Dari proses finishingnya itu ya. Benar. Jadi saya satu. Jadi tidak hanya bentuk saja ya yang dikejar. Jadi kenapa sampai begitu? Jadi saya berkarya berangkat dari bidang saya memahat, buat sekaligus karya-karya itu nanti menjadi pendataan kayu. Oh, sekaligus itu. Terutama kayu yang endemik Jawa. Endemik Jawa. Terutama itu. Jadi itu saya data, saya kasih nama, saya terangkan karakternya sedikit di situ. Jadi akan menjadi bibliografi kayu-kayu di Jawa. Kalau sekarang itu saya bisa mengumpulkan dari 100 nama tadi ada contoh kayunya sudah ada 70-an. Itu kalau misalnya menurut saya bukan apa ya. Misalnya saya megang aja. Saya megang kayu begini saya sudah tahu nama. Sudah tahu namanya ya. Megang ini, kayu yang itu ya. Saking gelek ya. Saking apa ya. Dan mempelajari, memang betul-betul mempelajari. Ya ini terakhir Mas Agus. Saya pelajari dari aroma juga. Aroma juga. Jadi ada kayu yang aromanya itu macam-macam. Warna, aroma, kekerasan. Ada satu kayu yang aromanya langsung seperti di sini. Ketika kita membaui kayu itu seperti kita masuk di dimensi yang kontemplatif. Kayu saya menyimpan. Sampai gitu ya. Wah, ya berarti wis jero. Langsung kontemplatif, bukan kayu gaharu, bukan.
Di luar kayu adat, bukan kayu cendana, namanya kayu kerangean. Kerangean. Wah itu enggak ada ditaruh di sini langsung. Wah rasanya kayak dimensi Bisa begitu ya. kontemplasi. Padahal itu sudah mati, artinya kayunya sudah bukan pohon yang hidup ya, tapi masih membawa energi yang seperti itu. Terakhir, Mas Syukur, Iya. ini rencananya sampean juga mau pamerannya, rencananya ya mudah-mudahan ini pameran ini bisa terlaksana dan mungkin misi-misi sampean memperkenalkan kayu-kayu, karakter kayu dengan pendataan itu akan menjadi satu, menjadi sebuah karya yang tidak hanya sekedar data, tetapi langsung menghasilkan benda yang bernilai. Iya. Ya mudah-mudahan selamat untuk rencana pameran Ya, ke depan. Ya pemirsa. Saya juga mohon dukungannya. Nggih, ya pemirsa, itu tadi Pranata Budaya kali ini bersama Mas Abdul Syukur, seorang pemahat yang tinggal di Batu, dan penjenengan siapa saja, usia muda, usia tua, kalau ingin bergabung nutui ya, memahat kayu ya silakan hubungi Mas Abdul Syukur. Terima kasih Anda bergabung di Pranata Budaya. Mudah-mudahan Pranata Budaya di episode depan kita akan menemukan hal-hal yang menarik lagi seputar seni dan budaya. Sampai jumpa. Yang sudah selesai tak kumpulkan di satu tempat. Sampai hari ini, karya patung Abdul Syukur sudah mencapai sekitar 120 lebih. Semua terbuat dari bahan kayu dengan beragam jenis kayu. Rencananya, karya-karya tersebut akan dipamerkan secara tunggal di Galeri Raos pada bulan Mei mendatang. Semoga karya patung Abdul Syukur mampu mewarnai geliat karya rupa, khususnya patung di Nusantara.